Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta. Bertempat di kampus Taklim Marifat Jepara, Ngeling, Pecangaan. Nah, silakan yang dekat-dekat sini silakan merapat ya. Di sini ada cabangnya kampus Taklim Marifat. Nah, judul yang kita angkat kali ini adalah setelah kau tahu teori, what next? Ya. Selanjutnya mau apa? Ini pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab ya. Karena apa? Dari teori ke praktek itu membutuhkan metodologi atau teknik cara praktek itu perlu. Walaupun teorinya kau sudah pintar, itu kan cuma teori. Kau hafal apapun teori, kalau nggak bisa dipraktekkan ya buat apa? Nah, Taklim Marifat itu sengaja ya dakwah dengan bahasa yang ilmiah, dengan cara perspektif yang berbeda dengan umumnya ulama kiai ustadz. Yang lainnya ini biasanya apa? Dogmatis, terus sesuai dengan kitab dan ini dan itu ya. Kita fresh ya. Kalau orang dogmatis pasti ngajinya itu dengan perspektif zaman Nabi Muhammad, zaman 1500 tahun yang lalu, kondisi bangsa Arab, budaya Arab. Sementara kau di sini zaman ini gak nyambung, ya. Apalagi Quran diterangkan Nabi zaman itu dengan bahasa qiyas, lebih gak nyambung lagi. Jadi ya, agama perspektif zaman 1500 tahun yang lalu gak bisa kau pakai di zaman ini. Pada budaya orang Arab, kondisional bangsa Arab seperti itu beda dengan yang di sini, orang Jawa, orang Makassar, orang Sunda dan sebagainya, nggak cocok ya. Apalagi Qur'annya pun disampaikan Nabi berupa qiyas atau makna-makna hakiki. Makna syar'inya terbungkus ya. Jadi pengetahuan lugasnya itu terbungkus dengan kalimat-kalimat. Kalau bahasa Jawanya sanepan, sanepo ya. Bahasa kias atau sastra tinggi itu. Hampir semuanya ya. Nah, bagaimana mempraktekannya? Sementara itu berdimensional, bersanepan, kemudian existing zaman berbeda. Kau praktek, apanya yang kau praktekkan? Maka betul jika di Al-Waqiah 79 kau nggak mungkin bisa nyentuh itu Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Nah ini. Kenapa? Sudut pandangannya zaman lalu. Case by case-nya beda. Beda, case by case. Kasus ya yang terjadi di zaman dahulu sama zaman ini beda. Zaman sudah beda. Zaman ini sudah ada internet, sudah ada publishing seperti ini ya. Jadi dakwah secara terbuka dulu nggak ada, lewat medsos begini nggak ada. Kemudian kita bisa terhubung lewat teknologi. Dulu nggak ada, HP waktu itu ada nggak? Nggak ada. Menerangkan torekoh atau teknik tinggi dalam praktek agama, metodologi agama, dulu sangat susah ya. Maka menjelaskan channel itu hanya sebatas dengan bahasa wasilah atau nurun ala nur atau alif lam mim atau
sebagai cahaya di atas cahaya atau cahaya berlapis atau nurnya Allah Ta'ala menghampiri alamnya manusia lewat wasilah tadi. Nah kalau nggak ketemu wasilah itu, nggak ketemu jalan itu, berarti kau nggak bisa berhubungan. Kamu nggak bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Baca Al-Maidah 35. Contohnya, sekarang jujur aja ya, walaupun kau tahu teorinya syahadat, itu adalah rukun Islam yang pertama, betul ya? Itu adalah syarat masuk Islam, ya. Itu harus diucapkan, katanya begitu ya. Dengan ucapan 2 kalimat ya. Kemudian itu artinya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bla 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 bla. Prakteknya bagaimana? Apakah kalimat itu kau copy kemudian kau sampaikan? Lucu ya. Bahasa syahadat itu praktek mestinya, bukan diucapkan lagi. Yaitu apa? Kau bersaksi akan Allah yang wujud. Ini mulai serius ini ya. Karena apa? Sifat Allah itu wujud. Betul enggak sifat 20? Allah wujud kita bako. Ada itu. Tapi karena tahunya teori, what next? Terus mau ngapain? Ketika ditanya, di manakah sifat wujudnya Allah? Di dalam harfiah, di kitab-kitab diartikan apa? Ada. Anak kecil pun bisa kalau gitu ya. Ada. Semuanya ini ada karena Allah, bukan itu. Semua ini adalah Allah, bukan itu. Karena apa? Ini tentang alamat kiblat menyembahnya manusia. Mesti ada kiblatnya. Lah kalau kau mengartikan ya, memaknai dan memahami, menghayati, meyakini bahwa semua ini adalah wajahnya Allah, sifat wujudnya Allah. Berani kau nyembah meja, nyembah sepatu, betul? Nyembah dingklik, nyembah tong sampah loh. Berarti dalam konteks ini harus ada kiblat akan Allah Ta'ala yang tidak sembarang wujud, tapi di situ ada gelombangnya, ada nurnya. Disitulah alamat akan Allah di balik yang wujud itu. Sholatmu kan diajari ya, sholat syariat, berkiblat akan Ka'bah, betul ya? Saya tanya, jika sholatmu diganti, nah Ka'bah dari sini kan ke arah barat, betul ya? Kira-kira kau sholatmu menghadap selatan, kira-kira bagaimana? Salah apa enggak? Saya tanya. Yo salah. Gak cocok kan dengan alamat tadi, mengartikan wujud tadi ya? Enggak cocok. Itulah kenapa agama ada 3 faktor utama ya. Ada aturan syariat, ada rasul, dan ada kitab. Gak main-main. Berarti agama ini harus sistemik, baku, pasti. Arahnya jelas, gurunya jelas, prosesnya jelas. Lah kalau kau nggak ketemu kejelasan itu, ya agamamu kayak agama dalam karung. Kamu seperti orang buta, diterangkan itu gajah, tapi nggak pernah menyentuhnya, nggak pernah melihatnya. Oh ya gajah, itu kok ngono ya. Kamu tahu apa dari gajah itu kalau nggak pernah melihat, nggak pernah menyentuhnya, nggak tahu apa-apa. Ini gambaran ya. Inilah ya yang sangat disayangkan ya. Sifat 20 itu sifat utama ya yang harus dikuasai oleh umat Islam. Dan yang pertama sifat ini adalah wujud. Ini berbeda dengan sifat yang lain. Makanya tentang sifat wujud ini penempatannya berbeda, nggak sama dengan sifat-sifat kidam bakok, nggak sama. Kalau kau nggak ketemu di mana sifat wujudnya Allah, semuanya batal.
Itulah sifat wujud, itulah alamat Allah yang di dunia. Lah sayang sekali, orang ini sekarang sudah teorinya panjang-panjang, tinggi-tinggi. Sudah sampai ke nyambluk pesawat, nyambluk tiang apa menara-menara apa itu. Tinggi-tinggi lah pokoknya. Tapi ditanya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Plonga lu. Lah kok aku ditakoni ngene. Sing dasar iki lho gak ngerti. Lah kok gayamu nok mimbar itu nyekel mic diundang dibayari 100-200 gayane ngono ya. Dapuranmu goblok. Iku dakjal ya. Wes kakek cangkem aku. Iku ngono dakjal yang membuat manusia kehilangan mata kolbu, mata rohaninya. Sehingga sekarang banyak orang beragama tapi tidak ma'rifat, tidak kenal Allah. Lu agama kayak apa? Sudah tahu sholat itu ngene teori ini, ngaji ngene. Nek takbir Allahu Akbar. Gawatun. Itu kan ritualnya. Bacaan itu Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak no. Ditakoni, subuh piro? 2 rakaat, ngerti. Zuhur piro? 7 rakaat. Oh, keliru ya. Zuhur 4 rakaat, ngerti. Bacaane enak ya. Kelambine apik, harum ngono ya. Kopiano, bathuk ireng gitu. Wis apik salatnya, sudah bagus salatnya. Begitu ditanya, salatmu nyembah siapa? Mulai bingung deh. Loh kok takok ngono? Ya Allah. Jelas, gitu? Betul enggak? Betul. Terus tak takoni mana? Lah terus apa yang kau ingat dalam salatmu? Mulai. Loh kok gitu tanyanya ya toh? Loh paling gampang lagi. Namanya titik-titik pasti ada tujuannya. Menembak, ditakoni, apa yang kau tembak? Bisa enggak itu? Ya ngerti, aku nembak iki lho, manuk iki lho. Bisa kan? Memasak, ditakoni, masak apa? Aku masak soto. Ya toh? Kemudian mengejar, apa yang kau kejar? Iki lho. Ana maling iki lho. Menyembah ditakoni, apa yang kau sembah? Bingung. Aduh. Iki sak donya lho ya. Kok goblok kabeh iki lho. Iki agama cap taek ta. Lah ngono ya, Majelis Ulama India kaya menengae. Majelis Ulama Italia, Majelis Ulama Inggris, Majelis Ulama Irlandia. Kabeh ya muwi singkatane ya. Tapi saya enggak ngomong Majelis Ulama Indonesia. Aku percaya Majelis Ulama Indonesia itu jos ya. Sing tak bahas iki ya wong India, wong Irlandia, Inggris. Kenapa kok enggak pernah mikir itu ya? Gayamu ana majelis ulama. Tapi kenapa yang kayak begini enggak tersentuh? Akhirnya apa? Yang timbul adalah apa? Perspektif wacana berbeda-beda. Lho agama jadi ngono. Lah dadi prasmanan, gitu. Padahal tadi apa? Agama turun ada 3 faktor ya. Ada syariat, ada kitab, ada rasul. Berarti jalurnya harus jelas. Lek gak gawe iki mesti aura-auran. Kamu bersyariat tanpa hakikat fasik. Kamu berhakikat tanpa syariat sindik. Dan juga harus berdasarkan Quran dan hadis. Kan ngono tuh. Gak oleh aura-auran. Nek aura-auran oleh ya silakan salat mbek disco ajojing itu poco-poco. Lha nyatane kan harus pakai aturan, ya apa gak? Ditanya syahadat wujudi Allah ora ngerti. Lho ge apa? Itu baru syahadat lho ya.
Ayo masuk dari Kudus, masuk. Ya, itu dari Pati. Iya, alhamdulillah. Itu Juwono, ya, Roman Juwono ini. Alhamdulillah. Ayo, duduk bareng rame. Ya, ini ngaji di pondok pesantren, ya. Kalau di Jepara, kami ini base campnya di pesantren, ya. Santri-santrinya, pondok-pondok semua pada kesini, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak. Ini bahkan prakteknya syariat. Kalau syariat kan teori, undang-undang, hukum, kaidah, norma, aturan, wacana, cerita. Habis itu mau ngapain? Kamu sudah tahu ya, sholat begini-begini. Terus habis itu ngapain? Apakah kau kerjakan dengan akalmu dan perspektifmu yang gak pernah bisa sampai, gak pernah nyambung? Ataukah kau akan meningkatkan ilmu sholatmu sehingga tidak hanya sholat jungkrak, jungkruk, gak jelas gitu ya, sehingga asal deleming gitu. Saat takoni apa? Hanya tahu bunyinya loh. Itu kalimat bersaksi itu mestinya apa? Ada yang kau sejakan loh, betul gak? Lah kok kamu ulang lagi? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah loh. Ditanya, apa yang kau saksikan? Embuh loh. Sholatmu begitu. Apa yang kau kerjakan sholat? Nyembah siapa? Allah. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Kan mestinya kan Allah. Namanya titik-titik ada tujuannya. Memasak, apa yang kau masak? Soto. Menyembah, apa yang kau sembah? Allah. Yang mana itu? Gak ngerti loh, cuma jeneng tok. Lah jeneng itu karena gak ada sifat 5 yang di panca inderanya berinteraksi dengan manusia. Entah terlihat, cium, meraba dan rasakan, mesti karena olah angan-anganmu sendiri. Ya ini dia. Begitu Allahu Akbar, eleng kunci, jemuran, utang, kerjaan lo kayak apa? Ya. Ini ya, mestinya Majelis Ulama India, Italia, Irlandia, Inggris ya, itu mengawal umat ini akan ketemu dengan metodologi yang sebagaimana mestinya. Jadi bisa mengawal wujudnya Allah itu ini loh, tak. Syahadat itu ini loh, tak. Sholat itu begini loh. Lah kalau kamu nggak tahu sifat wujudnya Allah, nggak akan bisa kau saksikan dalam syahadatmu, ya Pak. Dan juga nggak akan pernah bisa praktek ini wajahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Wes gak ero. Lah kayak begitu salat begitu diancam Tuhan enggak? Neraka well. Lah gitu diem aja kok. Kau kira itu kan wah nanti itu karena kau pede dengan salatmu. Salatmu kok kepedean, kamu nggak pernah bisa mi'raj loh. Kamu gak pernah bisa sholat khusyuk loh. Ngono kok pede. Mudah-mudahan nanti masuk surga. Dobol nyorkemu itu loh. Agama kok mudah-mudahan. Kira-kira kamu mau pertaruhkan nasibmu? Ya nek berhasil, nek salah piye? Neraka loh. Dan Nabi itu jelas ya. Kalau tidak kau alami, kau buktikan di sini. Besok gak mungkin kau alami. Tak takoni. Akhir itu di mana? Di sini apa di nanti? Di sini bagi orang beriman. Nanti bagi orang kafir. Nabi membuktikannya saat masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Tembus rohaninya, mengalaminya. Bahasa nanti itu bukan nanti setelah kau mati kek itu loh, keliru. Setelah kau melewati batas ambang dunia, baru ketemu akhirat. Itu ada tekniknya, ada metodologinya, ada caranya, ada jalannya. Itulah namanya lewat sirotol mustaqim, lewat wasilah. Sumatera gamblang ya kami terangkan di edisi yang lalu ya, karena judulnya ini
Beda, makanya kita fokus di judul. Jadi banyak ulama kiai Ustadz Gus itu kan deleming, bacot, gacor agama, teori. Habis itu mau kau apain? Membahas teori masak ya. Habis itu kan kemudian kau harus tahu bumbunya ini loh. Nah, cara masaknya ini loh. Kemudian action kan gitu. Lah habis teori kau apain? Teorinya kau ulang-ulang. Walah. Contohnya ya. Orang tahunya bismillahirrahmanirrahim kenapa? Setiap apa-apa bacalah bismillah ya. Bukan itu goblok. Umat goblok, Islam yang goblok-goblok ya. Itu kalimat beserta dengan Allah. Berarti sebelum kau apa-apa, mau apa-apa, sertakan dirimu dengan Allah loh. Bukan kalimatnya tok mau omong. Coba begini ya. Kalau ada Quran misalkan menyampaikan sebelum kuliah kau mandilah dulu. Nah, itu unine. Kemudian masa kau baca bangun dari tidur kepet ya. Mau cobain dulu. Sebelum kuliah mandilah dulu. Oh, sing wali sing apik. Sebelum kuliah mandilah dulu. Mari budal kuliah. Iku wong goblok. Betul? Mesinnya mandi apa? Ya adus. Mau praktek no iku. Lho. Bismillah lho. Beserta dengan namanya, zatnya datang beriring dengan yang punya nama. Kau beserta dengan Allah lho. Terkapsul gelombangmu itu. Bukan hanya bismillahirrahmanirrahim ngombe. Bismillahirrahmanirrahim budal, jancuk agama itu ya. Duduk kayak ngono tel gatel. Oh, iki nggone pondok iki lali aku ya. Ben ngerti ya. Ben ngerti cetok ya. Jadi teori itu harus kau praktekkan, ya. Ada teori yang berupa unen-unen. Ono teori berupa ritual. Kalau kau nggak ketemu saluran dua ya, rukun syaratnya dan caranya, gak akan bisa nyambung. Pasti orang berpikir sholat itu praktek yang ini. Ya begak? Ayo, ya begak? Saya ngajari ku sapa? Tantakoni. Ya, pasti wong ngira kan prakteknya sholat itu kan dengan takbir sampai salam. Iku rukun syarat ritual jasmanimu. Isinya apa sih sholat? Tantakoni. Zikir, menyambungkan dengan Allah Ta'ala. Ya begak loh. Lah buat apa kamu begini tapi gak nyambung, gak zikir? Ya begak loh. Aqimis sholah li dzikri. Betul gak? Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti isinya sholat adalah zikir, munajat, mi'raj, ingat, nyambung. Itu. Maka prakteknya apa? Harusnya apa? Harus bisa nyambung. Betul apa enggak? Lah kalau kamu hanya praktek ininya tok, ya gak nyambung kayak apa? Ya apa kayak iki? Iku Quran blok, ya kan? Ya apa kayak itu? Oh kabeh. As-sholatul mi'rajul mukminin. Kau pernah mi'raj dalam salatmu? Gak ada menceritakan, ya gak? As-sholati madudin. Aqimis sholah li dzikri. Loh, ya enggak? Banyak tentang sholat itu. Sholat itu adalah hubungan vertikal, bukan horizontal. Prakteknya memang horizontal lewat jasmanimu, tapi hendaknya rohmu itu ada hubungan vertikal, nyambung ke hadirat Allah Ta'ala. Lah kalau gak mi'raj, kira-kira bisa nyambung akan Allah yang di Malik Yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Bukan aku adalah Tuhan yang ada di sajadahmu.
Kalau dia Tuhan di sajadamu, sembah saja dan nyambung, betul enggak? Dia menerang dirinya Maliki Yaumiddin, atau ars, atau alam robbani, atau kerajaan Allah, kata Nabi Isa. Kalau kau nggak sampai, nggak ada hubungan. Ininya ritualnya itu. Isinya apa tadi? Menyambungkan mi'raj, naik gelombang, tegak hubungan dengan Allah Ta'ala, connecting. Wah, ini sudah rusak semua ini ya. Syahadat pun begitu. Syahadat itu bersaksi ya. Bersaksi apa sih? Mendelok gitu loh. Ya bagaimana loh? Lah praktekmu apa? Nyocot. Keliru. Ya bagaimana? Oh iya, iki yai kabeh iki. Cuman sing ceramah iki rada dugal gitu. Iki Mr. TM ya. Harus dimaklumi, iki nggak pernah belajar ngaji di pondok ya, nggak tahu belajar sopan santun ya, betul ya? Syahadat semua ternyata yang diucapkan apa? Kata-katanya toh. Nah, kemudian gimana kau mau praktek ini wajah tu wajah? Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Iki sopo? Wujudnya apa? Lah mestinya gitu untuk praktek. Lah umatnya goblok-goblok diterangno ngono meneng bidhe kae. Ngono keplok, masyaallah, enak ceramah iku. Apa isine? Embo. Lah ngono. Gak membekas blas, gak nambah keimananmu. Makanya sekarang ya, banyak orang beragama ditakoni Allah, gak ngerti. Kalau ngerti Allah, nah saya tanya, di manakah alamat di dunia ini? Gak ngerti. Gimana jalan menuju ke sana? Gak ngerti. Di manakah guru yang bisa menghantarkanmu ke sana? Gak ngerti. Oh, bujuan tok omonganmu kenal Allah ya. Nah, angger kenal tok ngomong gampang. Ngilat belambe ku radek apa? Gigi ya. Lunyu. Kadek diolehane wis iso ngomong sak karepe cocote itu. Ini ilmiah tinggi ya. Nek kon kenal Allah, logika ya, kenal di mana? Karena apa? Sebelum kenal kau harus ketemu dulu, betul enggak? Ketemu di mana? Wong Allah di Malik Yaumiddin. Lek kamu enggak bisa mi'raj, kamu enggak bisa nyambung, kamu enggak ketemu wasilah, kamu enggak ketemu Rasul min anfusikum, kamu enggak nyebrang siratal mustaqim, kamu enggak bisa nembus akhirat, kamu enggak bisa ngalamin semua menjadi ilmu hakul yakin kau alami. Itu cuman cerita goblok. Dongeng. Nah, ini penyakitnya orang-orang sekarang begitu. Karena kita kebetulan tahu ya di mana celah-celah, sikat saja. Kenapa enggak sopan? Biar saja mereka melek. Gitu. Ini Quran semuanya loh ya. Jangan salah, ini Quran. Makanya kami sampai hari ini tetap alhamdulillah dilindungi Allah Ta'ala ya. Dakwanya memang pedas ya. Tapi karena ini Quran dan hadis, gak bisa kau bantah, nyata ada semua. Saya tanya, betul gak sifat 20 itu wujud? Lah kenapa gak ada yang menerang wujudnya? Ya gak? Betul gak syahadat itu bunyinya bersaksi? Lah kenapa gak ada yang menerang apa yang disaksikan dalam syahadatnya? Oh, emang wong goblok atau wong goblok sing ngono ku. Nah, dia setelah teori kau mau apa? Nah, kalau di kamus Al-Marifat jelas ya. Ada metodologinya. Kau akan diberikan dua, syarat rukun dan teknikalnya. Habis itu apa? Praktek lewat apa? Sistemik. Sudah. Ada kiblat jasmani ada gak? Ada. Kiblat rohani? Ada. Teknik jasmani, ya, syariat. Teknik rohani? Ada. Geser yang dari akal dan panca indera, geser ke hati sanubari. Jelas, dan karena ini ilmiah tinggi, maka kata Nabi benar, ilmion wa amalin, baru bisa dipraktekkan. Kalau orang merangkani gak ilmiah, asal bacot aja. Islam yang versi 1500 tahun yang lalu, akhirnya apa? Kayak kearap-arapan. Tafadhol, naam. Ane ente onto ya. Iya, model ngiblat tuh Arab. Arab itu identiknya apa?
unta ya. Itu orang Arab. Orang Indonesia kan maunya kan berlomba-lomba bisa fasih bahasa Arab ya. Bajingannya Arab loh, mesul bahasa Arab. Masya Allah itu. Mesul ya bahasa Arab. Nah, memang dasarnya kono itu bahasa Arab. Lah kok kamu kok membandingkan budayamu dengan budaya sana? Ya gak perlu. Karena Islam bukan agamanya orang Arab. Walaupun dulu turunnya di Arab. Di sana sudah nggak ada apa-apa loh ya. Pusatnya Islam telah bergeser di Indonesia. Wah, ramai sekali, alhamdulillah. Ayo masuk, langsung ya. Langsung ya. Itu siapa minumannya? Siapa? Mas Hamzah? Siapa? Depan dikasih nih ya. Gak usah berjubel-jubel gitu. Dari mana itu? Kudus. Oh iya. Yaudah. Alhamdulillah makin banyak ya. Oh ini taklim di apa namanya? Taklim muta'alim ya. Wah, Masya Allah gitu. Nah. Man sopone wong ya iki aku gitu. Gayane ngono. Kayak beda kitab, ora perlu. Kitab apa-apaan iku, gawe maca kitab wacanan ya. Nabi Muhammad ngajarno Quran pakai kitab mushaf enggak? Ora. Ya begal. Tapi Nabi Muhammad ngajar Quran enggak? Ngajarkan. Tapi kok enggak gawe kitab? Berarti bukan kitab yang mushaf loh. Jelas toh? Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kitab yang mushaf, sudah dari awal sudah membentuk di para sahabat. Kau ini belajar mengajarkan nahwu, ini mantik, balago, ini tafsir, ini arti, ini apa? Ada nggak Nabi Muhammad cerita membuat pesantren seperti itu? Gak ada. Mengajarkan kitab, tapi dengan kitab laku atau disebut kitab qadim. Lewat apa itu? Baiat, teknik zikir, suluk dan berabdi berbakti. Jelas. Kemudian karena ini ya sejarah dulu di Arab dulu dikuasai Wahabi, itu propaganda itu memang merusak agama Islam. Akhirnya apa? Sejarah-sejarah ya, kitab-kitab yang tentang tasawuf, tarekat, hakikat, ma'rifat dihilangkan semua itu. Itu syirik itu. Tidak ada zaman Nabi Muhammad itu, tidak ada itu. Cocote. Kewan buas siapa? Oh kalau nyebut jeneng ya pokoknya kewan buas itu, si baduke kayak ireng-ireng lho, jenggote dawa. Ya. Itu Abu Buas, gitu. Masya Allah, itu enggak ada zaman Rasulullah, enggak ada itu bid'ah itu. Jancuk. Gatel ulama kayak lagi ya. Oh, nyor kamu. Ini yang membuat rusak agama ini. Mereka seolah mengagung-agungkan agama, tapi tidak pernah bisa mengenalkan akan Allah Ta'ala. Bajingan itu. Saya nggak sebut nama ya, nggak boleh ya. Yang kayak gitu-gitu yang merusak agama Islam. Dajjal itu kan dikira orang kan bermata satu bertulisan kafir itu. Baru keluar, kamu Dajjal. Loh, kok tahu? Lu ada tulisannya malah satu. Lu aku ketahuan. Namanya kata Nabi Muhammad ya, sihirnya akan menjangkau semua itu. Fitnahnya betul enggak? Membius semua orang itu. Masa baru ketemu kondangan? Lah kenapa? Lah matanya satu tulisan kafir. Bukan itu blog. Orang-orang yang membuat umat manusia menjadi buta mata rohaninya. Hanya memakai mata jasmaninya. Dan mengarahkan umat jadi kafir walaupun mereka masih merasa beragama. Itu zaman ini. Cek banyak orang ngaku Islam ditanya syahadat, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Taek. Siapa kau sembah? Allah yang mana? Gak tahu. Taek itu taek. Semua ngaku Islam, ngaku beriman. Ditanya Tuhan, gak kenal. Ini sudah.
Ternyata wujudnya Dajjal di zaman ini adalah wujudnya ulama-ulama kiai ustadz Gus yang menerangkan bacot agama, tapi bukan ahli makrifat, tapi bukan kenal Allah. Yang kata Nabi, mereka cerita agama, tapi iman gak sampai kerongkongan. Membikin buta mata rohaninya. Sekarang udah gak ada. Makanya dakwah taklim ma'rifat dianggap aneh. Loh kok gitu? Padahal makanya baiat dianggap aneh, ya gak? Ada gak sekarang ini? Orang jarang ngerti, padahal di syair tanpa waton ya, ada kalimat, jangan hanya ngaji syariat bloko. Kamu tuh kafir, tapi gak ngerti kafirmu. Bisanya mengkafir-kafirkan orang lain. Tingkatkanlah ketarikat, hakikat, dan makrifat. Ada gak itu kalimatnya? Ada. Zikir lan suluk loh. Sekarang orang tahu gak? Zikirnya kayak gimana? Gak tahu. Suluk itu apa? Gak ngerti. Demikian diterangkan Al-Quran Qadim, Quran yang tidak berlafal, tak berhuruf, tapi bisa dibaca. Sekarang orang tahu mana yang Quran Qadim? Gak tahu. Kalau kau gak bisa kembali, ruhmu, jiwamu akan tersesat. Orang kan gak ada berpikir itu lagi. Yang penting kewajibannya dikerjakan. Padahal bukan itu kewajibannya, dan bukan begitu caranya mengerjakan. Gak ada yang peduli sudah. Kemudian ada kalimat juga, rangkulan Rino Lalmangi akan guru sejati. Orang sekarang nggak ada yang punya guru sejati. Makanya baiat kan ini kan diisukan bid'ah, ya kak? Itu selesai, nggak ada zaman Rasul Muhammad. Lah kok ono hadisnya loh. Janganlah engkau mati sebelum terikat baiat di lehermu. Karena jika tidak, matimu mati jahiliyah. Tentang wujud, lah kenapa kok ada kalimat Sayyidina Ali? Aku tidak akan menyembah Allah yang tidak aku lihat. Hanya saja kitab-kitab yang hadis Nabi dibakar sama mereka Wahabi itu. Kemudian kitab-kitab para tabi'in dibakar. Diisukan ini praktik sesat, kafir, syirik. Maka orang nggak ada lagi yang mengaplikasikan baiat, teknik zikir, suluk dan berarti berbakti. Isinya apa? Moco mushaf, pinter-pinteran, kemudian apa? Berlomba-lomba ibadah. Tapi yang ini tadi metodologi ini sudah ditinggalkan ya. Gak bakal kamu kenal Allah. Karena wasilah itu prakteknya ini. Ditanya sahabat sudah gak ngerti. Apa yang kau saksikan dalam sholatmu? Coba sekarang aja coba. Enggak kan saya sudah ngomong dari kemana-mana. Sekarang aja. Kamu. Loh, ya kamu. Loh kenapa terlalu? Ya kamu gitu loh. Ya sampean. Dulu aku. Ya iki sampean. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Coba. Garo toh? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Loh. Garo toh? Gimana caramu bisa mi'raj? Gak ngerti toh? Wes parah kan ya. Islam ya ora, karena Islam itu bermula lewat baiat, lewat syahadat ya. Lah iman bermula lewat baiat. Islam ya ora, baiat yang ora. Tapi gayanya Allahu Akbar, Masya Allah. Lambe. Ini Quran ya, tapi memang dikemas dengan bahasa yang nyentrik ya. Agar kita ini nyadar. Kalau kamu nggak kenal siapa yang kau sembah itu, buat apa? Kamu masak yang kamu nggak tahu, kira-kira bagaimana? Kamu menyembah kepada sesuatu yang tidak kamu kenal, ya kayak apa? Ayo misalkan Gojek ya, kamu ngirimkan paket, nggak dikasih alamat, kira-kira bagaimana? Bisa nganter. Nah, padahal Allah itu tidak mungkin ketemu di pasar malam, nggak mungkin ketemu di perapatan kayak ketemu kucing loh. Lagi kucing gila kamu ketemu di perapatan mau tuh ya? Loh iya mau, samping pasar gurih gitu. Itu kan kene. Gak mungkin manusia bisa berhampir akan Allah Ta'ala. Kenapa? Allahnya ada di
Maliki yaumiddin. Maka untuk ketemu Allah, kau harus tahu alamatnya dulu. Kau harus tahu lewat jalan mana. Kau harus tahu caranya bagaimana. Kau harus tahu di manakah guru yang bisa menghantarkanmu untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Karena gak mungkin bisa lewat kebetulan. Kalau tidak berserta dengan Allah, pasti berserta dengan setan. Ya bagaimana dalil ya. Lah sebelum berserta, masih kenal dulu. Ya bagaimana? Ya baka, hei, kenal, ya baka. Iya. Lah sebelum kenal, kan mesti ketemu dulu, ya baka. Lah kalau ketemu kucing bisa jadi di perapatan, di jalan-jalan atau apa ya. Lah ketemu Allah, ketemu mesti di ares blok, goblok. Lah kalau sholat nggak bisa mi'raj, nggak tahu alamatnya Allah di dunia ini. Tel gatel, cok jancuk. Ya paham gak kowe? Nah, karena kowe terdogma sudah ngetel, makanya tak sikat gak sikat wojo itu. Bangunkannya bukan dengan bangun. Ayo bangun. Lho sik gak tangi. Siram banyu, ambil kanan. Iya gak? Lho sik gak tangi, setrum. Karena kau telah beragama mabok dogma. Wis kafir, gak ngerti kafire, gak ngerti nek kowe iku salah. Yakin kamu rasa bener, oh gobloke wong. Makanya disebut apa Nabi apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu bahasa Indonesia adalah sak goblok-gobloke wong goblok. Makanya Mr. Tem karena mengikuti sunnah Nabi ngomongnya apa? Blok goblok. Nah, iku. Ya, ngeri-ngeri sedap ya. Nah, silakan datang ke Ngeling ya. Tapi di sini santri semua. Tapi saya sudah pamit sama kiainya. Aku rasa ngomong ceramah cara api-apian kok ngomong kae ya. Saya cara biasa ya, koboyan ya. Makanya aku ranggai surban, ranggai apa? Kopiah. Aku tak gawe topi koboi ya. Koboi apa segayane apa? Jenggo gitu. Gaya lawas ya, masih hukum rimba itu. Nah, ini makanya saya memberikan kesan bahwa saya ini bukan lulusan pesantren, bukan ahli kitab, bukan orang yang terdogma dengan ini itu. Saya manusia bebas merdeka ya. Maka dakwaku saya sampaikan, pamit ya. Saya ngomongnya apa adanya ya, daripada saya lembut tapi pura-pura, tapi menipu orang. Mending saya jujur apa adanya ya. Gak enak tapi pahit tapi obat ya. Nah, alhamdulillah. Oke, masya Allah. Hei, alhamdulillah. Nah, ini dia. Habis ini kami ke Kudus ya. Nah, banyak alhamdulillah perkembangan dakwah yang taklim ma'rifat. Ya nanti ya. Ya nanti. Mas konsumsinya. Oke, cukup demikian dulu ya. Nanti kita bisa sambung ngobrol-ngobrol santai. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada gadingnya tidak retak. Tidak ada kalimat yang tidak salah itu. Tidak ada orang yang sebrilian Mr. TM. Karena hubungannya. Karena Mr. TM adalah orang yang brilian. Baik dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.